Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video kuliah MA 1203 Matematika Bisnis 2. Masih bersama saya Dewi Handayani dari FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat materi tentang persamaan diferensial orde 2 linear non-autonomous. Bentuk umum dari persamaan diferensial orde 2 linear non-autonomous adalah y dot dot tambah A1y dot tambah A2y sama dengan GT, di mana A1 dan A2 merupakan suatu konstanta real, sedangkan GT adalah fungsi dari T secara eksplisit. Jika YH menyatakan solusi umum homogen dengan mengatur GT sama dengan 0, dan YP menyatakan solusi partikular, maka solusi umum lengkap dapat dituliskan sebagai YT sama dengan YH ditambah YP. Untuk solusi homogen YH, ditentukan dari akar-akar persamaan karakteristik R kuadrat tambah A1R tambah A2 sama dengan 0, dan kemungkinannya sebagai berikut, sama seperti yang telah kita tinjau sebelumnya. Di materi kali ini, yang paling penting adalah bagaimana menentukan solusi partikular YP dengan menerapkan metode koefisien tertentu. Dengan menggunakan metode koefisien tertentu, solusi partikular YP akan ditentukan berdasarkan bentuk dari fungsi GT. Ada dua bentuk fungsi GT yang akan kita tinjau di sini, yaitu bentuk polinom dan bentuk eksponensial. Jika GT merupakan bentuk polinom orde n, maka GT bisa kita tuliskan atau GT diberikan sebagai B0 tambah B1T tambah B2T kuadrat dan seterusnya sampai BNT pangkat N. Nilai-nilai dari koefisien untuk polinom GT akan diketahui. Kita akan memilih YP yang sama, yaitu YP yang juga polinom pangkat N. Dituliskan sebagai B besar 0 tambah B besar 1T tambah B besar 2T kuadrat ditambah B besar N sampai T pangkat N. Bedanya sekarang, koefisien-koefisien polinom dari YP akan kita cari. Bentuk yang kedua adalah eksponensial. GT sama dengan A dikalikan E pangkat KT. Nilai koefisien A diketahui. Bentuk YP yang kita pilih juga akan merupakan bentuk eksponensial, yaitu A besar dikalikan E pangkat KT. Bedanya di sini, koefisien A besar akan kita cari. Ada beberapa catatan di sini yang harus kita perhatikan dalam memilih bentuk YP. Jika YP yang dipilih memuat suku atau bagian yang sama dengan YH atau solusi homogennya, maka YP harus kita perbarui dengan cara mengalihkan YP tersebut dengan variabel T. Kita lihat contoh penerapan metode koefisien tertentu pada persamaan diferensial berikut. Mengacu pada bentuk awal, persamaan diferensial ini memiliki koefisien A1 sama dengan min 4, A2 sama dengan 4, dan fungsi GT berupa fungsi eksponensial 2 dikali E pangkat 2T. Pertama-tama, kita cari terlebih dahulu solusi homogennya dengan cara menuliskan persamaan karakteristik R kuadrat min 4R tambah 4 sama dengan 0. Setelah kita identifikasi, persamaan karakteristik ini akan memiliki akar real kembar, yaitu R1 sama dengan R2 sama dengan 2.
Dengan demikian, YH sama dengan C1 E pangkat 2T tambah C2 kali T E pangkat 2T. Nah, perhatikan, kita akan menerapkan metode koefisien tertentu untuk mencari solusi partikular. Kita tuliskan kembali GT yang berupa fungsi eksponensial 2E pangkat 2T, maka kita juga memilih YP yang berbentuk eksponensial dengan membedakan koefisiennya saja, yaitu A dikali E pangkat 2T. Jadi, bentuk eksponensialnya sama, kita membedakan koefisiennya. Sehingga sekali lagi, YP sama dengan A dikali E pangkat 2T. Kita periksa bentuk YP ini terhadap solusi homogennya, dan perhatikan bahwa YP yang kita pilih yaitu A E pangkat 2T ternyata muncul dalam suku solusi homogen. Sehingga kita harus memperbaharui YP dengan cara mengalihkannya dengan T, dan kita pilih YP sama dengan A kali T E pangkat 2T. Dan setelah kita perhatikan kembali, YP A kali T E pangkat 2T ternyata juga muncul sebagai suku dalam solusi homogen. Maka kita harus melakukan pembaharuan kembali dengan cara mengalihkannya dengan T. Sehingga kita pilih YP sama dengan A T kuadrat E pangkat 2T. Yang dimana YP ini sekarang sudah berbeda bentuknya dari suku-suku YH yang ada. Dengan demikian, selanjutnya kita tuliskan YP ini sebagai YT, A kali T kuadrat E pangkat 2T, sehingga dengan menggunakan aturan perkalian, kita bisa memperoleh turunan pertama dan turunan keduanya sebagai berikut. Kita substitusikan kepada persamaan diferensial yang diketahui, maka pada akhirnya kita akan memperoleh 2AE pangkat 2T sama dengan 2E pangkat 2T. Jelas terlihat bahwa 2 kali A akan sama dengan 2, sehingga kita memperoleh nilai koefisien A sama dengan 1. Jadi, solusi partikular yang kita peroleh adalah T kuadrat E pangkat 2T. Dengan demikian, solusi umum lengkap untuk persamaan diferensial ini adalah YT sama dengan C1 E pangkat 2T tambah C2T E pangkat 2T tambah T kuadrat E pangkat 2T. Berikut soal latihan yang bisa dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan selamat belajar. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa semuanya.